Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Pada bab sebelumnya, kita telah belajar mengenai besaran dan satuan. Untuk pembagian besaran itu ada berdasarkan satuannya dan berdasarkan nilai serta arah. Berdasarkan nilai serta arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan besaran vektor mempunyai nilai dan arah? Kita contohkan pada kegiatan tarik tambang. Nah, kelompok A menarik tali ke arah kanan dengan gaya sebesar 60 Newton. Sedangkan kelompok B menarik tali ke arah kiri dengan gaya sebesar 40 Newton. Jadi di sini ada nilai dan juga arahnya. Untuk kelompok A nilainya 60 Newton ke arah kanan, untuk kelompok B nilainya 40 Newton ke arah kiri. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, contohnya panjang, massa, jarak, dan lain sebagainya. Misalnya kalian mengukur panjang meja. Nah, itu kan yang diketahui hanya nilainya saja, tidak ada arahnya. Contoh massa, kalian ditanya berapa berat badannya? 60 kilo gitu misalnya. Ke arah mana? Ke arah bawah, kiri, kanan, atas? Kan nggak ada arahnya. Jadi dia hanya mempunyai nilai saja. Ini untuk besaran berdasarkan nilai dan arah. Kemudian pada pertemuan ini kita akan membahas secara detail mengenai besaran vektor. Cara menggambarkan besaran vektor adalah digambarkan dengan anak panah. Arah panah menunjukkan arah vektor, panjang panah menunjukkan besar vektor. Jadi, arah panah seperti ini. Arah panahnya kemana? Ke kanan. Arah panahnya kemana? Ke kiri, gitu. Panjang panah menunjukkan besar vektor. Contoh di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A nilainya 35 Newton dan vektor B 20 Newton. Panjang panah menunjukkan besar vektor. Vektor A lebih besar daripada vektor B nilainya. Vektor A 35, vektor B 20. Nah, panjang panah mereka tentunya berbeda. Jadi panjang panah pada vektor A tentunya lebih panjang daripada vektor B. Kemudian untuk notasi atau simbol sebuah vektor dapat dituliskan dengan yang pertama, disimbolkan dengan memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contoh, A, ada panah di atasnya, atau A kecil, ada panah di atasnya. Ini dibaca dengan vektor A. Ini sama-sama ya, boleh ditulis dengan huruf besar, boleh ditulis dengan huruf kecil. Tapi harus ada tanda panahnya. Atau jika tidak ingin ada tanda panah, kalian bisa mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Boleh huruf kapital, boleh huruf kecil. A di bold atau A kecil di bold. Oke, kalau misalnya dia udah di bold, nggak perlu lagi dikasih panah. Kalau misalnya dia tidak diberi tanda panah, berarti dia harus di bold. Jika sudah menggunakan tanda panah, tidak perlu ditebalkan lagi. Tapi jika tidak ada tanda panah, silakan ditebalkan hurufnya. Kita contohkan di sini ada vektor A, vektor A ke vektor B. A ke B, A ke B. Nah, untuk menuliskannya bisa dengan satu huruf saja, huruf kapital, ditebalkan. Atau huruf kecil tidak ditebalkan, tapi diberi tanda panah. Boleh juga dinamakan dengan dua huruf, dituliskan dengan dua huruf. AB diberi tanda panah, vektor AB. Oke, boleh dinamakan dengan satu huruf, boleh dinamakan dengan dua huruf. Dua vektor dikatakan sama jika memiliki nilai dan arah yang sama. Dua vektor dikatakan berlawanan arah jika memiliki nilai sama namun arah berlawanan. Jadi, vektor dikatakan sama jika memiliki nilai dan arah yang sama. Contoh di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Nah, vektor A dan vektor B memiliki panjang yang sama. Kita lihat. Ini. Oke, panjangnya sama, nilainya sama. Arahnya sama-sama ke kanan. Berarti ini dikatakan dua vektor ini sama. Kemudian dua vektor dikatakan berlawanan arah jika memiliki nilai sama namun arah berlawanan. Nilainya sama, panjangnya sama nih. Panjangnya sama, namun arahnya berlawanan.
Nah, ini dikatakan vektornya adalah dua vektor yang berlawanan arah. Lalu nilai atau besar vektor dapat dituliskan dengan menambahkan tanda mutlak pada notasi vektor. Jadi ini tanda mutlak ya, yang ini. Garis ini tanda mutlak. Nah, AB, vektor AB diberi tanda mutlak. Ini dibaca sebagai besar vektor. Oke, di sini ada vektor A. Kita mau mencari nih, berapa besar vektor A? Berarti ditulis dengan diberi tanda mutlak dan dituliskan notasi vektornya. Oke, di sini ada beberapa contoh untuk penulisan vektor. Nah, di sini ditulis tebal, namun tidak ada panah. Ini benar. Kemudian ada vektor AB, tidak ditulis tebal, namun diberi panah. Ini benar juga. Vektor AB tidak diberi panah, namun ditebalkan. Ini benar. Ini salah, karena ini tidak ditebalkan dan tidak diberi panah, atau salah satunya. Ini juga salah, karena sudah ditebalkan, sudah dibold, diberi lagi tanda panah. Ini benar, AB diberi tanda panah, dan tidak ditebalkan. AB, panahnya ke kiri. Ini salah ya. Bagaimanapun, ke arah manapun vektornya, mau ke arah kiri, kanan, mau arah kiri, kanan, atas, bawah, penulisan vektor, panahnya tetap ke arah kanan. Oke? Berarti ini juga salah. Ini salah, karena tidak ditebalkan, ataupun tidak ada tanda panahnya. Oke, kemudian ada vektor satuan. Nah, vektor satuan ini adalah vektor yang diuraikan ke sumbu X, Y, Y, J, dan ZK yang nilainya satu satuan. Nah, pada koordinat dimensi 2 di samping ini, vektor E dapat dinyatakan dengan notasi R sama dengan RXY plus RYJ. Jadi, kita perhatikan nih, vektor R. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu X, ini dia satu kotak mewakili satu satuan. Jadi, ini dia ada 3 kotak terhadap sumbu X. 1, 2, 3. Berarti dia bisa dituliskan dengan 3I. Terhadap sumbu Y, ada juga 3 kotak. Plus 3J. Nah, vektor satuan sumbu X adalah I. Vektor satuan sumbu Y adalah J. Sedangkan vektor satuan K, vektor satuan Z adalah K. Oke. Nah, ini kan kita udah dapat nih besarnya vektor satuan dari R, itu 3I plus 3J. Nilainya berapa sih? Kan kita belum dapat nih nilainya. Nilainya bisa dicari dengan rumus Pitagoras. RXI kuadrat plus RYJ kuadrat diakarkan. Nah, oke, dapat 3 akar 2. Kemudian, contoh ini ada penjumlahan vektor satuan. Jika terdapat dua buah vektor bernilai 3i dan 5i, berapakah penjumlahan dari kedua vektor tersebut? Langsung dijumlahkan, 3i plus 5i sama dengan 8i. Nah, gimana kalau dua vektornya adalah mengandung terhadap sumbu X dan sumbu Y, 3i plus 2j ditambah 5i plus 3j. Caranya adalah dengan mengelompokkan nilai yang berada pada sumbu yang sama, yang memiliki vektor satuan yang sama. Jadi, I dikelompokkan dengan I, J dikelompokkan dengan J. 3i ditambah 5i. 3 plus 5i sama dengan 8i. 2j plus 3j sama dengan 5j. Oke, sekarang kalau ditanya berapakah pengurangannya, selisihnya berapa? Dikelompokkan juga yang I dengan yang I, yang J dengan yang J. 3I plus 2J dikurang 5I plus 3J. Jadinya yang I dikelompokkan. 3I min 5I min 2I. Oke. Lalu yang J-nya 2J min 3J. Ya, ini min 3J, 2J min 3J, min 1J.
Oke, bisa dituliskan min J aja. Jadi, 3I plus 2J dikurang 5I plus 3J, hasilnya adalah min 2I min J.